Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita akan mengkaji bab terakhir dari Futuharoh. Jadi di dalam fikih ada dua jenis bersuci. Yang pertama adalah toharoh hissiyah yang sudah kita bahas, yaitu bersuci secara tampaknya lahiriah. Kemudian toharoh ma'nawiyah, yaitu yang biasa kita kenal dengan tazkiyatun nufus. Jadi kesucian batiniah kita ini Bapak Ibu dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaga kesucian lahiriah kita. Dalam pendapat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa bersuci itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah bersuci atau penyucian tubuh jasmani kita. Ya, bisa dengan wudhu atau dengan mandi. Kemudian penyucian anggota tubuh dari dosa, penyucian hati dari akhlak yang tidak terpuji, dan penyucian batin kita dari menundukkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini menunjukkan bahwa kesucian lahiriah kita berfungsi sebagai pintu masuk kebersihan psikologis kita. Jadi pagi ini yang kita bahas adalah hubungan toharoh dengan kesehatan mental. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa jika kita menjaga kebersihan dan ibadah kita dengan baik, maka secara tidak langsung kita menjaga ketenangan hati kita. Ada sebuah kisah. Jadi Rasulullah itu bertanya kepada Bilal. Bilal ini budak yang dimerdekakan. Bilal bin Rabah. Ya Bilal, wahai Bilal, saya itu mendengar sandalmu jalan di dalam surga, suara sandalnya. Apa amalanmu ya Bilal? Ya, jadi Bilal masih hidup, suara sandalnya sudah terdengar sampai surga. Ya. Kemudian apa yang dijawab Bilal? Tidak ada amalan yang istimewa, hanya saja saya ya Rasulullah, saya selalu menjaga wudhu saya. Ketika saya batal, saya wudhu kembali, dan saya istiqomah menjalankan sholat sunnah setelah wudhu. Itu bilang sandalnya terdengar sampai ke surga. Sandal Bapak Ibu sudah terdengar sampai mana? Maka kalau sandal kita hilang di masjid, jangan kemudian kita kapok ke masjid. Ya. Ini menandakan bahwa keistiqomahan kita menjaga kesucian itu implikasinya apa? Ketenangan spiritual dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, beliau itu tidak hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi juga untuk mensucikan jiwa manusia. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Jadi tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad
yaitu yuzaki. Yuzaki itu membersihkan jiwa-jiwa manusia, umat manusia dengan apa? Dengan membimbingnya melalui ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika petunjuk yang sudah masuk ke dalam jiwa kita ini, kemudian kita keluarkan dengan cara-cara yang tidak baik. Maka pentingnya kita menjaga hati kita. Salah satu menjaga jiwa yaitu adalah dengan menjaga hati kita. Ini disampaikan Nabi dalam hadisnya, ala wa inna fil jasati mudghah. Jadi di dalam hati manusia itu ada segumpal daging darah. Idza solahat jasaduhu kullu. Jadi kalau segumpal daging ini baik, segumpal darah ini baik, maka badannya semuanya akan baik. Wa idza fasadat jasaduhu kulluh. Tapi sebaliknya, kalau hati kita ini busuk, suka suudon, negative thinking, hasad, dengki, dendam, fasadat jasaduhu kulluhu, maka jiwa kita, jasmani kita juga akan rusak. Apa segumpal darah itu? Sabda Nabi menyebutkan, ala wahiyya qalbu, itu adalah hati. Nah, jadi hadis ini mempertegas bahwa hati itu menjadi organ vital di dalam tubuh kita yang menentukan baik dan tidaknya kita dalam berperilaku. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ingin membangun sebuah peradaban yang kuat, maka penyucian jiwa itu menjadi salah satu prasyarat untuk membangun peradaban yang kuat. Jiwa yang suci, jiwa yang bersih itu akan membentuk individu yang kuat. Dari individu yang kuat akan membentuk keluarga yang harmonis. Ya, suami berbaik atau berbuat baik dengan istri, begitu juga sebaliknya. Makanya kan Nabi menegaskan bahwa sebaik-baiknya suami itu yang bagaimana? Sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ketika keluarga itu sakinah, maka masyarakat akan kuat dan umat Islam akan menjadi umat yang unggul. Nah, sifat hasad, dengki, dendam, atau mungkin kita sedih, semua itu bermula dari hati kita dalam merespon sebuah masalah. Maka ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, salah satunya adalah memberikan ketenangan. Yang tadi saya sebutkan di surat Al-Fat ayat 4, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Yang bisa memberikan kita ketenangan Bapak Ibu ketika kita sedang mental down, mental kita ini jatuh, putus asa, berbagai macam masalah, kita sedih, kita dendam, kita marah, kita hasad. Yang bisa memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengingat Allah, maka jiwa ini semakin tenang. Semakin kita mengingat manusia, maka semakin kita merasa jauh dan tidak akan menemukan ketenangan itu. Makanya di dalam firman Allah disebutkan, kalau kamu ingin tenang, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati ini akan tenang. Bagaimana cara mengingatnya? Bagaimana tazkiyatun nufusnya? Yang pertama adalah dengan satu, melaksanakan sholat. Ya, dalam keadaan apapun, baik senang, sedih, kita laksanakan sholat.
Kalau kita mengingat Allah saat kita senang, maka Allah akan mengingat kita saat kita sedih. Rasulullah itu sholatnya Masya Allah Bapak Ibu. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan tahajud sampai lutut beliau itu menghitam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok masih sholat tahajud padahal sudah dijamin surganya?" Jawaban beliau apa? "Justru karena saya sudah dijamin, saya malu kalau saya itu tidak sholat." Itu Nabi. Bagaimana dengan kita yang matinya sudah pasti tapi surganya belum pasti? Kalau sholatnya masih bolong-bolong, masih malas-malas, maka kita naudzubillah ya akan menjadi hamba Allah yang merugi. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan memahami maknanya. Ya, jadi tidak hanya banyak khatam tapi juga paham apa yang kita baca. Dulu Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat kejam. Membawa pedang ingin mendatangi Rasulullah dalam keadaan emosi, naik pitam marah. Di tengah jalan ditanya, "Wahai Umar bin Khattab, kamu mau kemana?" "Saya mau membunuh Muhammad yang telah meninggalkan berhala-berhala kita." "Kenapa kamu ingin mendatangi Nabi Muhammad? Kamu tahu tidak, adikmu itu sudah mengikuti milah Nabi Muhammad." Wah, semakin emosi, semakin marah Bapak Ibu. Kok bisa adik saya masuk Islam? Maka seketika itu Umar bin Khattab balik ke rumah adiknya Fatimah, dan ketika di dalam rumah datang Umar bin Khattab, semuanya takut. Karena kalau orang sudah melihat Umar bin Khattab itu marah, tidak ada yang bisa menahannya Bapak Ibu. Kemudian disembunyikan itu Al-Qur'annya. Ditanya, "Fatimah, itu apa yang kamu sembunyikan?" Nah, takut kan ya, tapi dipaksa. Kemudian Umar bin Khattab membaca Al-Quran. Yang dibaca adalah surat Toha. Toha ma anzalna alaika Qur'ana litasqa, ya kan? Jadi kami turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh, syifa. Seketika itu Umar bin Khattab yang dalam keadaan emosi langsung menangis Bapak Ibu membaca ayat ini. Dan beliau langsung datang ke hadapan Nabi. Ketika itu sahabat takut bawa pedang kok menghadap Nabi. Nah, semuanya menghalangi Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, "Tenang saja, kita berhusnudzon, kenapa dia kesini?" Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umar bin Khattab nangis di depan Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita sedang mengalami kesehatan mental kita ini terganggu Bapak Ibu akibat tekanan hidup, masalah yang tidak berujung, buka Al-Quran, pahami isinya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kadang yang kita baca itu berkorelasi dengan apa yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi. Kenapa kemudian memberikan ketenangan? Disebutkan di dalam Al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Seseorang yang selalu mengingat Allah dan menyebutkan bahwa Allah itu Tuhanku, ya Allah, ya Allah, dan dia beristiqomah, apa yang akan Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat untuk menenangkan jiwa kita dan memberikan ketenangan dengan menyebutkan alla takhafu wa la tahzanu.
Wahai hambaku, jangan takut, jangan sedih. Minimal apa Ibu? Minimal kita tenang terlebih dahulu dengan masalah yang kita hadapi. Nah, dan yang selanjutnya apa Ibu? Sholat malam, ya, mengambil air wudhu dan sholat, kemudian berpuasa dan berkumpul dengan orang yang soleh. Maka Bapak Ibu, seorang hamba yang mentalnya baik, dia tidak akan pernah takut dengan masalah yang dihadapinya. Dia tidak akan pernah takut dengan masa depan dan tidak pernah sedih ataupun luput ataupun menyesali apa-apa yang hilang dari dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu atau amalan yang akan menghapus dosa-dosamu di hadapan Allah, wa yarfa'u bihid darajat, dan amalan yang akan mengangkat derajatmu. Kemudian kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah, sampaikan apa itu amalannya. Yang pertama, sabda beliau menyebutkan, amalan yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih. Selalu kita menjaga wudu kita walaupun dalam keadaan sulit. Kemudian yang kedua apa? Wa kasratul khuta ilal masjid. Memperbanyak langkah kita ke masjid. Jadi kalau kita ingin dihapus dosanya, diangkat derajatnya, tadi Bapak Ibu, menjaga wudhu, memperbanyak langkah ke masjid, wantidharus sholah ba'da sholah, dan menjaga sholat setelah sholat yang satu itu selesai. Fadzalikumur ribat, dan itu adalah salah satu bentuk kita menjaga ketaatan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bagaimana kesucian lahiriah dan batiniah ini sangat berkaitan dalam usaha kita menjaga kesehatan mental, terutama di zaman yang saat ini sudah semakin banyak masalah, ya, semakin canggih digital, teknologi juga menghadirkan banyak sekali problematika. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas selama beberapa hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.